saja kita masuk kepada pembahasan. Pertama, saya akan menjelaskan definisi hipersensitivitas tipe 1. Adalah reaksi alergi yang terjadi secara cepat atau immediate hypersensitivity dan dimediasi oleh antibodi imunoglobulin E atau IgE. Reaksi ini terjadi ketika individu yang telah tersensitisasi terpapar kembali oleh alergen, seperti debu, serbuk sari, bulu hewan, makanan, obat-obatan, atau sengatan serangga. Paparan ulang tersebut menyebabkan aktivasi sel mast dan basofil yang melepaskan mediator inflamasi, terutama histamin, sehingga timbul gejala alergi dalam hitungan menit. Topik penting dipahami karena penyakit alergi merupakan salah satu gangguan sistem imun yang paling sering dijumpai di masyarakat. Prevalensi penyakit alergi seperti rinitis alergi, asma alergi, dermatitis atopik, dan urtikaria terus meningkat di berbagai negara. Reaksi alergi dapat bersifat ringan hingga berat, seperti anafilaksis yang dapat mengancam jiwa. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme imunologinya sangat penting agar tenaga kesehatan dapat melakukan pencegahan, diagnosis, dan terapi yang tepat. Lalu, apa hubungannya topik dengan imunologi dan bidang farmasi? Imunologi mempelajari sistem pertahanan tubuh terhadap zat asing atau antigen, termasuk mekanisme terjadinya reaksi alergi. Pada hipersensitivitas tipe 1, sistem imun menghasilkan antibodi IgE yang memicu pelepasan mediator inflamasi ketika tubuh kembali terpapar alergen. Dalam bidang farmasi, pemahaman mengenai imunologi menjadi dasar dalam pemilihan obat anti alergi seperti antihistamin, kortikosteroid, bronkodilator, dan epinefrin. Farmasis juga berperan dalam memberikan edukasi kepada pasien, memantau efektivitas terapi, mencegah efek samping obat, serta memastikan penggunaan obat yang rasional. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan utama, yaitu yang pertama, komponen sistem imun yang terlibat. Komponen sistem imun yang berperan dalam hipersensitivitas tipe 1 meliputi yang pertama, alergen sebagai pemicu respon imun, yang kedua, sel penyaji antigen atau antigen presenting cell atau APC yang memproses alergen, yang ketiga, limfosit T helper tipe 2 atau TH2 yang menghasilkan sitokin. Yang keempat, limfosit B yang menghasilkan antibodi IgE. Yang kelima, antibodi IgE sebagai mediator utama reaksi alergi. Yang keenam, sel mast dan basofil yang melepaskan histamin. Yang terakhir, eosinofil yang berperan pada fase inflamasi lanjut. Adapun mekanisme atau proses imunologisnya, proses hipersensitivitas tipe 1 terdiri atas dua tahap. Yang pertama, fase sensitisasi. Alergen pertama kali masuk ke dalam tubuh. Alergen diproses oleh APC dan dipresentasikan kepada limfosit TH2. Sel TH2 menghasilkan sitokin IL-4 dan IL-13 yang merangsang limfosit B menghasilkan antibodi IgE. IgE kemudian menempel pada reseptor FcRI di permukaan sel mast dan basofil. Pada tahap ini biasanya belum muncul gejala alergi. Terus selanjutnya fase paparan ulang. Fase paparan ulang ini alergen masuk ke dalam tubuh. Alergen berikatan dengan IgE pada permukaan sel mast. Mediator tersebut menyebabkan vasodilatasi atau peningkatan permeabilitas pembuluh darah, bronkokontriksi, peningkatan produksi mukus, dan rasa gatal sehingga muncul gejala alergi. Selanjutnya, sel mediator yang berperan meliputi yang pertama, sel mast, basofil, eosinofil, limfosit B, limfosit T helper 2 atau TH2. Antibodinya imunoglobulin atau IgE. Mediator kimianya yang pertama histamin, leukotrien, prostaglandin, dan tripase. Yang selanjutnya sitokin IL-4, IL-5, IL-13, TNFA. Mediator ini
tersebut menyebabkan munculnya gejala alergi seperti gatal, kemerahan edema, sesak napas, dan peningkatan produksi lendir. Selanjutnya, contoh penyakit atau kondisi klinis. Contoh penyakit atau kondisi klinis dibagi menjadi 6. Yang pertama, rinitis alergi, ditandai dengan bersin, hidung gatal, hidung tersumbat, dan hidung berair akibat paparan debu, serbuk sari, atau bulu hewan. Yang kedua, asma alergi ditandai dengan penyempitan saluran pernapasan akibat pelepasan mediator inflamasi sehingga menyebabkan sesak napas, batuk, dan mengi. Yang ketiga, urtikaria atau biduran ditandai dengan bentol merah yang terasa sangat gatal akibat pelepasan histamin. Yang keempat, dermatitis atopik merupakan peradangan kulit kronis yang ditandai kulit kering, kemerahan, dan gatal. Yang kelima itu alergi menyebabkan mata merah, gatal, dan berair setelah paparan alergen. Yang terakhir, anafilaksis. Anafilaksis merupakan reaksi alergi sistemik yang sangat berat dan dapat mengancam jiwa. Gejalanya meliputi sesak napas, penurunan tekanan darah, pembengkakan saluran pernapasan, hingga kehilangan kesadaran. Penanganan utamanya adalah pemberian epinefrin intramuskular secara mungkin sistemik yang sangat berat dan dapat mengancam jiwa. Selanjutnya, upaya pencegahan, diagnosis, atau terapi yang relevan. Pencegahan, menghindari alergen penyebab, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan masker bila diperlukan, membaca label makanan dan obat untuk menghindari zat yang memicu alergi. Diagnosisnya, amnesis riwayat alergi, pemeriksaan fisik, skin prick atau tes tusuk kulit, pemeriksaan IgE spesifik, dan tes provokasi jika diperlukan. Terapinya antihistamin, misalnya cetirizine dan loratadine, kortikosteroid untuk mengurangi inflamasi, bronkodilator pada asma alergi, epinefrin intramuskular sebagai terapi utama anafilaksis, imunoterapi alergen pada pasien tertentu untuk menurunkan sensitivity terhadap alergen. Selanjutnya, peran farmasi. Peran farmasi memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada pasien mengenai yang pertama, cara menghindari alergen penyebab, yang kedua, penggunaan obat anti alergi yang benar, yang ketiga, cara menggunakan inhaler atau autoinjektor epinefrin, yang keempat, efek samping obat dan cara mengatasinya, yang terakhir, pentingnya kepatuhan terhadap terapi. Yang kedua itu pemantauan efektivitas dan keamanan terapi. Farmasis melakukan pemantauan terhadap perbaikan gejala alergi, efek samping antihistamin seperti kantuk, efek samping kortikosteroid jika digunakan dalam jangka panjang, kepatuhan pasien terhadap pengobatan, interaksi obat, atau reaksi alergi akibat obat. Yang ketiga itu pencegahan penggunaan obat dan produk imunologi yang tidak rasional. Farmasis berperan dalam mencegah penggunaan antibiotik untuk penyakit alergi yang tidak disebabkan infeksi, mencegah penggunaan kortikosteroid, indikasi atau tanpa pengawasan tenaga kesehatan, memberikan informasi yang benar mengenai penggunaan obat anti alergi, mengedukasikan masyarakat agar tidak melakukan swab-medikasi yang tidak tepat, mendukung penggunaan obat secara rasional sesuai pedoman terapi. Selanjutnya, penutup pada beberapa kesimpulannya. Yang pertama itu, hipersensitivitas tipe 1 merupakan reaksi alergi cepat yang dimediasi oleh antibodi IgE setelah paparan ulang terhadap alergen. Yang kedua, komponen utama yang berperan adalah sel mast, basofil, eosinofil, limfosit B, limfosit TH2, serta mediator seperti histamin dan leukotrien. Yang ketiga, penyakit yang termasuk hipersensitivitas tipe 1 antara lain rinitis alergi, asma alergi, urtikaria, dermatitis atopik, dan alergi, dan anafilaksis. Yang keempat, pencegahan dilakukan dengan menghindari alergen
sedangkan terapi meliputi antihistamin, kortikosteroid, bronkodilator, epinefrin, dan imunoterapi sesuai indikasi. Yang terakhir itu farmasis memiliki peran penting dalam edukasi pasien, pemantauan efektivitas dan keamanan terapi, serta memastikan penggunaan obat yang rasional. Adapun pesan dan edukasi yang dapat saya sampaikan kepada penonton, yaitu kenali alergen yang dapat memicu reaksi alergi dan hindari paparannya. Gunakan obat anti alergi sesuai anjuran dokter atau apoteker. Jangan menggunakan obat terutama kortikosteroid atau antibiotik tanpa indikasi yang jelas. Segera cari pertolongan medis jika mengalami tanda-tanda anafilaksis seperti sesak napas, pembengkakan pada wajah atau tenggorokan, dan penurunan kesadaran. Konsultasi dengan tenaga kesehatan apabila gejala alergi tidak membaik atau sering kambuh. Sekian dan